Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini akan ada penyampaian laporan hasil penelitian dengan judul pengembangan media pembelajaran IPAS berupa kartu domino pada materi Indonesia Kaya Budaya di kelas 4 SDN 002 Sungai Kunjang oleh Melani Setiawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Jadi judul saya yang ambil yaitu pengembangan media pembelajaran IPAS berupa kartu domino pada materi Indonesia Kaya Budaya di kelas 4 SDN 002 Sungai Kunjang. Pada bab 1 yaitu latar belakang masalah pendidikan bukan hanya sebuah kewajiban, namun lebih dari itu. Pendidikan adalah suatu kebutuhan akan lebih berkembang dengan adanya pendidikan. Pendidikan adalah sesuatu hal yang ukur. Suatu pendidikan tidak hanya sebatas dalam lembaga formal saja, akan tetapi pendidikan juga ada di lingkungan informal. Karena hakikatnya kita lahir hingga akhir hayat. Di dalam proses pembelajaran diperlukan adanya media pembelajaran sebagai penunjang peserta didik untuk lebih memahami pembelajaran. Menurut Wibawanto, bahwa media pendidikan adalah sumber pembelajaran dan dapat juga diartikan dengan manusia, serta benda atau peristiwa yang membuat kondisi siswa mungkin memperoleh pengetahuan sikap atau keterampilan. Selain alat yang berupa benda digunakan untuk menyalurkan pesan di dalam proses pendidikan. Baik, yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kelayakan pengembangan media pembelajaran IPAS berupa kartu domino pada materi Indonesia Kaya Budaya di kelas 4 SDN 002 Sungai Kunjang. Yang kedua ada bagaimana respon siswa terhadap pengembangan media pembelajaran IPAS berupa kartu domino pada materi Indonesia Kaya Budaya di kelas 4 SDN 002 Sungai Kunjang. Terus yang ketiga ada tujuan penelitian terbagi jadi dua, yaitu untuk mengetahui kelayakan pengembangan media pembelajaran IPAS berupa kartu domino pada materi Indonesia Kaya Budaya di kelas 4 SDN 002 Sungai Kunjang. Yang kedua untuk mengetahui respon siswa terhadap pengembangan media pembelajaran IPAS berupa kartu domino dengan materi Indonesia Kaya Budaya di kelas 4 SDN 002 Sungai Kunjang. Selanjutnya yaitu ada pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, metode pengembangan. Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan atau yang dikenal dengan penelitian research and development. Metode research and development yang bisa disingkat R&D sama maknanya dengan metode penelitian pengembangan. Penelitian yang saya ambil yaitu R&D menurut Born and Gall, yaitu pendidikan dan penelitian dan pengembangan. R&D adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk dalam pendidikan. Metode R&D adalah metode penelitian yang menghasilkan sebuah produk dalam bidang keahlian tertentu yang diikuti produk sampingan tertentu serta memiliki efektivitas dari sebuah produk tersebut. Pada metode penelitian ini juga agar dapat menghasilkan produk, maka menggunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji kelayakan produk tersebut agar dapat berfungsi bagi masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk. Yang kedua adalah langkah penelitian pengembangan. Langkah-langkah penelitian R&D menurut Born and Gall antara lain, yang pertama penelitian dan pengumpulan data R&D. Yang kedua ada perencanaan. Yang ketiga ada pengembangan draft produk awal. Yang keempat ada uji coba lapangan awal. Yang kelima ada revisi hasil uji coba. Yang keenam ada uji lapangan produk. Yang ketujuh ada revisi produk. Yang kedelapan ada uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan. Yang kesembilan ada revisi produk final. Dan yang kesepuluh ada diseminasi dan implementasi.
teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam melakukan penelitian ini antara lain: satu, penggunaan metode wawancara. Secara garis besar ada dua macam pedoman dalam wawancara, yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Yang kedua, ada pengumpulan data melalui metode observasi. Dalam menggunakan cara ini, yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau belangko pengamatan sebagai instrumen. Yang ketiga, ada pengumpulan data melalui metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, ngompulen rapat, slide, agenda, dan sebagainya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih penyampaiannya oleh Melanie Setiawati. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab, kritik dan saran oleh pembahas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Widarianti. Saya mau bertanya, kenapa Anda memilih atau mengambil judul pengembangan media pembelajaran IPAS berupa Kapodolino sebagai judul hasil penelitian Anda? Terima kasih kepada pembahas, yaitu Lilis Widarianti, untuk menanyakan mengapa saya mengambil judul pengembangan media pembelajaran IPAS berupa Kapodolino pada materi Indonesia Kaya Budaya. Jadi dari hasil pengamatan dan juga wawancara kepada guru kelas 4, nah di situ ibunya bilang bahwasanya dia jarang menggunakan media, apalagi dalam pembelajaran IPAS. IPAS ini yaitu ilmu pengetahuan alam dan penggabungan antara IPA dan IPS. Dalam pembahasannya di IPAS itu dia banyak pada materi Indonesia Kaya Budaya, anak-anak masih kurang paham dalam mengenal budaya-budaya yang ada di Indonesia, seperti senjata tradisional, rumah adat, baju-baju adat, seperti itu. Jadi anak-anak ini masih kurang mengenal tradisional di sekitar mereka, termasuk di Indonesia ini. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian penyampaian laporan hasil penelitian oleh Melanie Setiawati. Kurang lebihnya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.